Oke, selamat malam Koko yang ada di sana. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Koko. Amin amin ya robbal alamin. Eh Melihat WA dari Koko hari ini, pertama mengirimkan video tentang foto pembawa petaka gara-gara netizen Kevin Carter yang tentang orang tidak tahu apa-apa sehingga menjustifikasi sehingga si Kevin ini bunuh diri. Terus video yang kedua yaitu Fakhunda Malik Zada yang difitnah telah membakar Al-Quran. Ini emang sepertinya nyambung dengan video yang Koko kirim kepada saya yang selanjutnya tentang Nabi yang doyan menyiksa orang demi uang. Any idea who that is? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena terutama video yang orang Afghanistan itu yang dibakar karena kesalahan seorang dukun yang non muslim, kemudian dia menuduh wanita muslimah yang solehah itu membakar Al-Quran sehingga masyarakat membakarnya hidup-hidup sampai meninggal. Kita tahu di Afghanistan itu kan kalau terkait mungkin karena kultur orang-orangnya yang keras sehingga tanpa pikir panjang karena ada yang membakar Al-Quran sehingga mereka langsung menghakimi. Sebenarnya dalam Islam itu nggak boleh, terutama dibakar, dan nggak boleh juga menghakimi oleh sembarang orang. Seperti diketahui dalam video tersebut disebutkan dia orang Amerika. Kita tahu bahwa inflasi dari Amerika ke Afghanistan, maksudnya meskipun bilangnya war on terrorism, yaitu dengan tujuan ke Taliban, tapi kan banyak warga sipil juga yang terkena sebagai korban. Di sini secara psikologi satu wanita itu dituduh membakar Al-Quran dan juga disebut orang Amerika, orang-orang yang awam. Kemudian karena emang hatinya udah, dia pertama kurang ilmu, yang kedua yang hatinya udah mungkin sakit hati sehingga melakukan perbuatan tersebut. Oke, kita ke pembahasan tentang video yang dari Koko. Saya putar dulu ya. Oke, kita robbery, rape, slave trading, terror, and torture. These are the things you read about when you read Muslim sources on the life of. Dia bilang hal-hal ini lah yang kalian temukan saat kalian membaca sumber-sumber Muslim dari The Life of Muhammad atau Sirah. Sangat disayangkan umat Muslim tidak pernah sangat disayangkan Robbery, rape, slave trading. These are the things you read about when you read Muslim sources on the life of Muhammad. Sadly, Muslims don't. Sangat disayangkan umat Muslim tidak pernah membaca sumber-sumber mereka sendiri. Oke. Kita bahas tentang buku The Life of Muhammad yang menurut saya setelah cari autornya itu publikasinya Oxford University Press, itu suatu lembaga yang percetakan Universitas Oxford ya. Terus dia katanya menerjemahkan dari kitabnya Ibnu Ishaq. Siapa yang mentranslate itu? Alfred Guillaume. Setelah saya cari di Wikipedia siapa dia, emang data dia itu kurang lengkap orangnya, profilnya.
Tapi saya dapat datanya dari Wikipedia. Alfred Guillaume yang lahir tahun 8 November 1888 dan meninggal 30 November 1995 adalah seorang Arabis Inggris, cendekiawan Muslim dan sarjana Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama. Karir Guillaume lahir di Edmonton, Middlesex. Putra Alfred Guillaume, dia belajar bahasa Arab setelah belajar teologi dan bahasa Oriental di Wadham College, Oxford. Dalam Perang Dunia Pertama ia bertugas di Prancis dan kemudian di Biro Arab di Kairo. Guillaume adalah seorang Kristen dan kemudian ditahbiskan. Ia menjadi profesor bahasa Arab. Nah, di sini kita tahu bahwa dia itu rupanya orang Kristen. Oh, kita udah kita tahu ya bahwa dia itu orang Kristen. Dia juga belajar teologi Kristen dan teologi Islam. Nah, di sini kalau dalam Islam, sanad itu keilmuan harus bersumber dari orang Islam yang terpercaya dan sanadnya nyampe ke Rasulullah. Ini emang orang yang bikin video ini saya lupa namanya, tapi dulu pernah Koko juga kasih. Terus seolah-olah kita itu nggak pernah membaca kata orang video ini. Tidak membaca sumber-sumber sedih. Justru dalam Islam itu kita itu disuruh untuk membaca sirah Nabi. Setiap malam Jumat ada maulid, ada sholawatan. Jadi membaca-baca tentang sirah Nabi Muhammad SAW ini, jadi orang ini emang ngarang banget. Next. Mereka hanya mendengarkan dari pemimpin. Yang mengatakan manusia paling menakjubkan yang pernah ada. Justru benar Nabi Muhammad itu makhluk yang menakjubkan, bro. Jadi karena Muslim tidak pernah mendapatkan kebenaran tentang tidak mendapatkan kebenaran. Terusin aja dulu. Dan karena itu bisa meyakinkan mereka nggak pernah membaca buku, katanya orang Islam. Kacau. Jadi seolah-olah dia harus yang seolah-olah dia yang harus ngasih pemahaman terhadap orang Islam. Ya elah. Terus memukul seorang demi uang, menyiksa demi uang. Wow. Pertempuran Khaybar, di mana umat Muslim melancarkan serangan tiba-tiba terhadap hunian orang Yahudi yang tidak tahu apa-apa. Umat Muslim itu mengalahkan orang Yahudi dan menginginkan harta kekayaan mereka. Seorang pria Yahudi bernama Kinana. Terus sembunyikan. Ibnu Ishaq halaman buku yang tadi lagi, bro. Kinana Ibnu Al-Hajin menjaga Bani Al-Khanadir. Di bawah menghadap Samsunan menanyakan tentang hal itu. Dia menyangkal bahwa dia tahu tempatnya. Seorang Yahudi datang, kata Tabrani dan dibawa kepada sang Rasul dan mengatakan, setelah melihat Kinana memutar puing-puing bangunan setiap hari. Membunuhmu, katanya. Memerintahkan dan harta ditemukan. Dia menolak, tanya sisanya, dia menolak dan merintahkan Zubair ibnu Al-Awam siksa dia sampai memberikan informasinya. Dan dia menyalakan api dengan bara dan baja di dada hampir mati. Stop dulu di sini. Kita bahas dulu ya tentang perang Khaybar. Jadi perang Khaybar ini terjadi karena kaum Yahudi melanggar perjanjian, membantu kafir Quraisy menyerang umat Islam dalam perang Khandaq.
Jadi bukan secara tiba-tiba lagi diam-diam, aduh, oke lah, nggak apa-apa lah. Setelah perjanjian Hudaybiyah antara umat Islam dan kafir Quraisy sepakati pasukan umat Islam lalu mengepung kaum Yahudi di benteng Khaybar. Peperangan ini diakhiri dengan kemenangan umat Islam. Jadi lihat aja dari sumbernya, dari itunya, dari cara itu hanya untuk membuat sejarah palsu rupanya si pembuat video ini. Ya udah, siap. Terus dia bilang, jadi gini kok, jadi perang Khaybar itu Yahudi itu intinya melanggar perjanjian dan membantu kafir menyerang umat Islam. Nah, kalau umat Islam itu diserang, kita pasti membela diri, dan itu jihad namanya. Jadi tidak ada dalam kan kalau dalam video ini tiba-tiba nggak tahu apa-apa, aduh ya wis lah. Kita udah tahu dari awal juga, dari sumbernya, dari kisah ini, terus disuruh membunuh karena si ini orang nggak ngasih tahu dan menyalakan api dengan bara dan baja sampai dia hampir mati. Dalam Islam sendiri, seperti video yang pertama kok itu yang orang cewek Afghanistan itu, ya dalam Islam nggak boleh namanya membakar. Lalu kok alah mungkin bohong sih, apaan sih? Kita buka hadis dari Abu Daud. Jadi ini agak panjang nih hadisnya. Ini hadis ini dari Hamzah bin Amr al-Islami. Beliau itu bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu ala sariyati. Qala fa kharajtu fiha wa qala in wajadtum fulanan fa ahrikuhu bin nar. Fawallaitu fanadani faraja'tu ilaihi faqala inna wajadtum fulanan faqtuluhu wa la tuhrikuhu fa innahu la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Sebenarnya ini hadisnya panjang, jadi saya artikan yang tentang nggak boleh membunuh manusia dengan menyiksa api, yaitu fa innahu la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Jadi karena tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini membuktikan bahwa udah sumbernya salah. Jadi awalnya ya dari sumbernya salah, penulisnya, penerjemahnya juga kita udah tahu siapa dia. Terus ceritanya tentang perang Khaybar pun diputar balik, dia imajinasinya mereka. Terus tentang ada dalil menerangkan nggak boleh membakar manusia atau menghukum manusia. Sebenarnya untuk tahu hukum Islam, semoga koko aja masuk Islam, nanti saya akan menerangkan tentang al-hudud, al-jinayah, al-mukhalafah dan lain-lain, sehingga koko tahu mana yang benar-benar hukum Islam, mana yang itu hanya perilaku manusia yang salah, cuma emang dia beragama Islam. Begitupun dengan agama lain, pasti adalah yang berbuat dosa atau salah. Jadi videonya emang lucu sih. Ya wis lah. Semoga kok dapat hidayah aja. Oke, selamat malam kok. Selamat istirahat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kok. Amin.